Dalam Arkscapeia pernah disinggung tentang 4 dewa yang terdiri dari dewa matahari, dewa hutan, dewa hujan, dan dewa bumi. Ratusan chapter kemudian terungkap bahwa dewa matahari benar-benar ada. Dewa matahari itu bernama Nika, adalah kekuatan buah iblis, jenis mythical zoan, Hitonomi. Jadi siapapun yang mengonsumsi buah iblis itu akan mendapatkan kekuatan dari dewa matahari. Mengingat ada kekuatan buah iblis dewa matahari, maka sepertinya akan ada juga kekuatan buah iblis dari 3 dewa lainnya. Hanya saja nama-nama buah iblis itu sekarang telah diganti oleh pihak pemerintah dunia. Di video kali ini kita akan membahas tentang 4 kekuatan dewa dari kerajaan kuno. Dimulai dengan dewa matahari. Kekuatan dewa matahari ada dalam buah iblis zoan mitologi Hitonomi, model Nika. Buah iblis tersebut dimanipulasi tipe dan namanya oleh pemerintah dunia, sehingga publik mengenal buah iblis tersebut sebagai paramesia, Gomu Nomi. Alasan mengapa pemerintah dunia menutupi tipe dan nama asli buah iblis tersebut, karena jika terungkap maka akan berdampak buruk bagi pihak pemerintah dunia. Sebab buah iblis model Nika ini berkaitan dengan kerajaan kuno. Luffy sebagai Joy Boy yang baru adalah pemilik kekuatan dari buah iblis tersebut. Pada saat buah iblis itu mencapai tahap awakening, maka kita akan merasakan betapa dahsyatnya kekuatan buah iblis itu. Zunisha merasakan kekuatan dari buah iblis itu yang telah mencapai tahap awakening. Zunisha merasa seolah-olah Joy Boy yang hidup pada masa lalu berada di Wano Kuni sekarang, saat buah iblis Nika mencapai tahap awakening di tubuh Monkey D. Luffy. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Joy Boy pada masa lalu mengonsumsi buah iblis yang sama dengan Luffy. Alasan mengapa pemerintah dunia menutupi kebenaran tentang buah iblis tersebut, itu karena Joy Boy pasti sosok penting yang berkaitan dengan kerajaan kuno, sehingga pemerintah dunia tidak mau publik tahu tentang kekuatan dari Joy Boy. Buah iblis model Nika itu akan memberikan kekuatan karet kepada penggunanya, sehingga si pengguna menjadi manusia karet. Saat sudah mencapai tahap awakening, penggunanya akan mendapatkan kekuatan yang sangat besar, sehingga dia bisa melakukan berbagai hal dalam pertarungan. Seperti mengubah lingkungan di sekitar menjadi karet, mengubah ukuran tubuh menjadi sangat besar, bahkan si pengguna juga bisa mengeluarkan petir. Kekuatan dari buah iblis ini tidak terbatas, sesuai dengan imajinasi penggunanya. Mengingat pada masa lalu buah iblis ini dimiliki oleh Joy Boy yang berasal dari kerajaan kuno, maka 3 buah dewa lainnya pun besar kemungkinan dulunya dimiliki oleh orang-orang yang berasal dari kerajaan kuno tersebut. Dengan begitu, 3 buah iblis dewa lainnya pun tipe dan nama aslinya telah ditutupi oleh pemerintah dunia. Sepertinya buah iblis yang mempunyai kekuatan dewa hujan, sekarang ini dimiliki oleh Monkey D. Dragon. Dragon merupakan salah satu karakter yang masih sangat misterius, dia terbilang sangat jarang muncul. Namun ada petunjuk bahwa Dragon merupakan pengguna kekuatan buah iblis dewa hujan. Kita ingat kembali, kemunculan pertama Dragon dalam anime One Piece. Saat Dragon datang, terlihat hujan deras, beserta petir menyambar di langit, dan angin kencang bertiup, nampak seperti badai yang besar. Sepertinya cuaca ekstrim itu terjadi bukan sekedar kebetulan, melainkan itu efek dari kekuatan yang Dragon miliki. Pada saat Luffy hendak dieksekusi oleh Buggy, petir menyambar panggung eksekusi, sehingga Luffy berhasil selamat. Diduga kemunculan petir itu merupakan ulah dari Dragon. Dragon memang berniat untuk menolong Luffy, mengingat saat Luffy ditangkap oleh Smoker, dia pun diselamatkan oleh Dragon. Petunjuk lain tentang kekuatan Dragon juga terlihat ketika dia menyelamatkan Sabo. Dragon menggunakan kekuatan angin dari buah iblis miliknya. Saat itu, Dragon yang berada di atas kapal bergerak dengan sangat cepat untuk menyelamatkan Sabo, lalu seketika dia langsung kembali ke atas kapal. Kekuatan dari dewa hujan berkaitan dengan badai, yang mana itu mencakup angin dan juga petir.
Sedangkan jika dragon hanya ingin memakai sebagian dari kekuatannya, maka dia bisa memilih untuk memakai kekuatan angin seperti saat menyelamatkan Sabo. Atau menggunakan kekuatan petirnya, saat dia menyelamatkan Luffy. Kekuatan dari buah iblis ini sangat luar biasa, karena bisa menggunakan banyak jenis serangan, mulai dari angin, petir, hujan, dan juga badai. Dan untuk buah iblis Dewa Bumi, sekarang ini, masih belum diketahui pemiliknya, oleh siapapun. Namun kekuatan dari buah iblis itu sepertinya berkaitan dengan batu dan tanah. Pada masa lalu pengguna buah iblis tersebut telah menciptakan banyak hal penting. Salah satunya adanya Red Line. Dari dulu asal-usul Red Line selalu menjadi misteri. Sebab daratan tersebut memang terlalu aneh jika dianggap muncul dengan sendirinya. Besar kemungkinan Red Line adalah daratan buatan, yang diciptakan oleh pengguna buah iblis Dewa Bumi. Dan tembok besar di Wano Kuni, dalam chapter 1055 telah terungkap, sejarah penting dari Wano Kuni. Dahulu Wano Kuni, terletak di bawah gunung besar, namun munculnya tembok tinggi yang menghalangi Wano Kuni, sehingga air tidak bisa mengalir ke wilayah itu. Para warga pun membangun Wano Kuni yang baru di sisi daratan gunung yang masih tersisa, sehingga jadilah Wano Kuni seperti sekarang ini. Tembok yang ada di Wano Kuni itu, juga mengurung senjata kuno Pluton, sehingga Pluton hanya bisa dikeluarkan jika Wano Kuni dibuka. Menciptakan tembok besar untuk Wano Kuni, sepertinya adalah perbuatan dari pengguna buah iblis Dewa Bumi pada masa lalu. Hal tersebut dilakukan atas permintaan dari leluhur keluarga Kozuki karena keluarga Kozuki dan pihak kerajaan kuno memang berhubungan baik. Alasan mengapa tembok besar itu diciptakan adalah untuk menjaga Pluton agar tetap aman. Sebab jika pemerintah dunia atau pihak lain tahu bahwa ada Pluton di Wano Kuni, maka Wano Kuni bisa diserang habis-habisan oleh pihak luar yang menginginkan Pluton. Dan terakhir untuk buah iblis Dewa Hutan, kekuatan buah iblis ini sudah pernah ditampilkan. Yaitu buah iblis tipe Logia, Mori Mori no Mi, yang sekarang ini dimiliki oleh Admiral Ryokugyu. Buah iblis itu memiliki kekuatan besar, karena memberi kekuatan hutan kepada penggunanya. Kemampuan tersebut sangat menarik, mengingat ada banyak sekali potensi kekuatan dari buah iblis itu. Hutan merupakan bagian dari alam yang memiliki keberagaman, ada banyak sekali jenis tumbuhan yang berada di dalam hutan. Maka dari itu, buah iblis Dewa Hutan atau yang kita kenal sebagai Mori Mori no Mi, berkemungkinan untuk memiliki banyak sekali kemampuan yang berkaitan dengan tumbuhan. Ryokugyu sudah pernah memperlihatkan beberapa kemampuan dari buah iblis tersebut. Sebagai seorang admiral, dia pasti menguasai dengan baik kekuatan dari buah iblis yang dia miliki. Mungkin dari buah iblis itu, Ryokugyu bisa menciptakan lebih banyak jenis tumbuhan. Mulai dari tumbuhan yang bisa dipakai untuk melancarkan serangan, tumbuhan dengan racun yang berbahaya, tumbuhan yang mampu menjebak musuh dengan efektif, dan tumbuhan-tumbuhan lainnya. Segitu aja untuk pembahasan kali ini. Salam dari Amang Roger.